Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mana saya Laila Nuridaya dengan NIM akhir 356 dan rekan saya Bunga Meriska Anggraini NIM akhir 231. Saya Muhammad Zakilan Firdaus dengan NIM akhir 115. Saya Desiana Dwi Supriyatin dengan NIM terakhir 080. Dan saya Sifanu Safana dengan NIM terakhir 065. Nah, pada video ini kami akan membahas salah satu bentuk badan usaha, yaitu persekutuan komanditer atau JV. Dalam video ini kami akan menjelaskan pengertian dari badan usaha tersebut, kualifikasi badan usaha tersebut, serta bagaimana status hukum dan tanggung jawab para sekutu dalam sebuah JV. Nah, melalui simulasi kasus yang kami perankan, kami akan menunjukkan bagaimana permasalahan hukum dapat terjadi dalam sebuah badan usaha. Jadi selamat menonton dan ikuti video ini sampai selesai. Badan usaha adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, dalam hukum perusahaan, badan usaha dapat berbentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, pada video kali ini kami akan membahas salah satu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu persekutuan komanditer atau biasanya disebut dengan JV. Baik, dalam sistem hukum di Indonesia terdapat beberapa bentuk badan usaha. Di antaranya persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer atau biasanya disebut CV, perseroan terbatas atau PT, kemudian koperasi, yayasan, dan sebagainya. Bentuk badan usaha tersebut memiliki karakteristik dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Secara umum, badan usaha diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Lalu yang kedua, badan usaha yang berbentuk non-hukum. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Kalau yang badan usaha berbadan hukum, itu adanya pemisahan kekayaan antara si pemilik dengan perusahaan. Sedangkan yang badan usaha non-hukum itu tidak adanya pemisahan kekayaan antara pemilik dengan perusahaan. Selanjutnya, contoh badan usaha berbadan hukum itu ada perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sementara, contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum itu ada persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer atau CV. Oleh karena itu, CV termasuk badan usaha yang tidak memiliki status badan hukum. Nah, selanjutnya CV tidak memiliki status badan hukum. CV hanya merupakan persekutuan antara sekutu aktif dan sekutu komanditer untuk menjalankan usahanya. Karena tidak berbadan hukum, maka tidak ada pemisahan kekayaan yang jelas antara perusahaan dan sekutu aktif. Dalam hukum dagang, CV merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, sehingga tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Kemudian dalam persekutuan komanditer itu terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu komanditer. Sekutu aktif adalah pihak yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab secara penuh terhadap utang perusahaan. Artinya, tanggung jawabnya dapat sampai pada harta pribadi.
Kemudian sementara sekutu komanditer atau sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan kepada perusahaan. Selanjutnya, mengenai dasar hukum persekutuan komanditer atau CV. Nah, persekutuan komanditer atau CV ini diatur dalam pasal 19 sampai 21 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam KUHD ini dijelaskan bahwa CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang didirikan oleh dua jenis sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Selain itu, pengaturan tentang pendirian dan administrasi badan usaha berkaitan dengan sistem administrasi melalui online system submission atau OSS. Oke, selanjutnya cara untuk mendirikan CV itu sendiri, yaitu untuk mendirikan persekutuan komanditer, para pendiri itu harus membuat akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Nah, kemudian akta tersebut didaftarkan untuk memperoleh legalitas administrasi usaha. Nah, saat ini proses pendaftaran badan usaha juga dilakukan secara elektronik melalui sistem online single submission agar usaha dapat memperoleh nomor induk usaha atau NIP. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari CV. Persekutuan komanditer memiliki beberapa ciri khas, diantaranya yakni yang pertama, terdiri dari sekutu aktif dan sekutu komanditer. Kemudian yang kedua, sekutu aktif menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh. Dan yang ketiga, sekutu komanditer hanya menanamkan modal dan tidak ikut mengelola usaha. Kemudian yang keempat, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas hingga harta pribadi. Nah, yang terakhir, yang kelima, CV tidak memiliki status badan hukum. Selanjutnya yaitu kelebihan dari CV. Yang pertama, modal lebih mudah diperoleh karena ada sekutu komanditer. Yang kedua, proses pendirian relatif lebih mudah dibandingkan dengan PT. Dan yang terakhir, struktur organisasinya itu lebih sederhana. Yang terakhir, kekurangan CV. Yang pertama, sekutu aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, resiko kerugian bisa sampai pada harta pribadi sekutu aktif. Yang terakhir, kelangsungan usaha dapat terganggu jika sekutu keluar dari persekutuan. Melalui simulasi ini, kami akan memperlihatkan bagaimana tanggung jawab para sekutu ketika CV mengalami gagal bayar kepada kreditur. Kamu tahu nggak, keuangan perusahaan kita sekarang sedang sangat buruk. Penjualan menurun drastis sejak 3 bulan terakhir. Dan kita juga punya utang kepada Bank Sentosa sebesar 500 juta rupiah. Loh, apa maksudnya? Bukankah perusahaan kita selama ini stabil? Saya sebagai investor tentu saja khawatir jika perusahaan mengalami kerugian besar. Kerugian di perusahaan ini sudah sangat besar. Jika kita tidak segera membayar utang kepada bank, pihak bank akan menarik secara hukum. Saya ingin seperti tahu. Saya di sini hanya sebagai sekutu komanditer. Artinya saya hanya menanamkan modal saja dan tidak ikut menjalankan perusahaan. Apakah saya juga harus ikut menanggung utang perusahaan? Di dalam CV, memang sekutu aktif itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Namun, kita juga harus cari solusi agar masalah tidak menjadi lebih besar. Selamat siang. Siang. Saya dari Bank Sentosa. Kami datang untuk menagih pembayaran utang CV Maju Bersama yang sudah jatuh tempo. Kami sedang mengalami kesulitan keuangan. Mohon beri waktu diperpanjang.
memberikan perpanjangan waktu sebelumnya. Jika tidak dibayar, maka kami akan mengajukan gugatan dan permohonan banding. Tunggu sebentar. Saya di sini hanya sebagai investor dalam perusahaan ini. Saya tidak terlibat dalam pengelolaan usaha. Apakah saya juga harus bertanggung jawab atas hutang tersebut? Hal tersebut akan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kami akan membawa perkara ini ke pengadilan. Berdasarkan dokumen yang ada, CV maju bersama memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Dalam hukum dagang, CV merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Artinya, tidak terdapat pemisahan kekayaan antara perusahaan dan sekutu aktif. Jadi, siapa yang bertanggung jawab atas hutang tersebut? Sekutu aktif yang bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas, sedangkan sekutu komaniter hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Hal ini diatur dalam pasal 19 sampai 21 KUHP. Baik, kita ajukan perkara ini ke pengadilan. Sidang perkara perdata nomor 123/PDTK/2025 antara Bank Sentosa melawan CV Maju Bersama dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak kreditur, silakan sampaikan tuntutannya. Yang mulia, CV Maju Bersama memiliki utang yang telah jatuh tempo sebesar 500 juta rupiah. Namun, hingga saat ini, utang tersebut tidak dibayar. Karena itu, kami meminta pertanggungjawaban dari pihak sekutu aktif. Pada pihak CV, apakah benar perusahaan itu telah tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut? Benar yang mulia, saya akui itu benar. Tapi perusahaan mereka itu mengalami kerugian saya. Jadi itu bisa untuk mengurus utang dan menghubungkan. Kepada sekutu komaniter, apakah saudara pernah terlibat dalam pengelolaan perusahaan? Tidak yang mulia, saya hanya menanamkan modal saja. Saya tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan perusahaan secara umum. Baik, dalam hukum dagang, CV itu kan merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, karena itu tanggung jawab sepenuhnya itu berada di pihak yang aktif. Karena itu tanggung jawab itu ada di pihak sekutu yang aktif yang mana bersifat tidak terbatas. Artinya sekutu aktif itu bisa dimintai pertanggungjawaban hingga harta pribadinya. Nah, sementara sekutu komaniter itu hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan saja. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, CV bukan badan usaha yang berbadan hukum. Yang kedua, sekutu aktif bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Dan yang ketiga, sekutu pasif hanya bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan saja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam CV tidak terdapat pemisahan kekayaan antara perusahaan dan sekutu aktif. Berbeda dengan PT yang memiliki tanggung jawab yang terbatas. Demikian role-play kami mengenai Badan Usaha Persekutuan Komanditer atau CV. Terima kasih. Dan demikian penjelasan dari kita mengenai CV dan drama dari kita. Mungkin nggak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sampai jumpa. Semoga apa ya? Nggak tahu. Dadah. Aku dari kelompok 3 mengucapkan Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran teman-teman. Jangan lupa kasih THR ya. Bye. Bye.